Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, Bapa, dan memenuhi setiap hati kami, setiap hati kami, dan setiap jiwa kami yang haus akan-Mu, Tuhan. Penuhi kami, Bapa, dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan.
mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Oh Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Biarlah kuasa Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang diberkati ini. Saya ajak kita untuk membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-27 sampai 29. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Ayat-ayat yang luar biasa. Kita baca ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan lagi engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara kenal siapa Thomas? Saudara kenal siapa itu Tuhan Yesus?
Saudara pasti pernah dengar peristiwa ini. Tapi pagi hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita. Ya. Berbahagialah setiap orang yang belum melihat atau tidak melihat, tetapi percaya. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang kuat. Hanya ada manusia yang bermacam-macam. Kelihatan kuat, atau kuat di sisi ini tetapi di sisi yang lain tidak kuat. Itulah manusia. Kalau saudara kuat di sisi yang satu, wah saudara kelihatannya hebat, dahsyat. Tapi sisi yang lain, saudara enggak kuat. Seperti Pak Yohanes Sunardi itu pernah cerita sama saya. Dan aku ini, jenguk orang sakit. Aku sudah tahu harus makanan apa yang harus dilakukan pulih. Doakan orang sakit, berani aku. Tapi anakku dewe sing sakit. Aku iso ngamuk-ngamuk, aku iso bingung gak bisa melakukan apa-apa. Dia cerita sendiri ke saya. Manusia selalu ada kelemahan. Manusia ada sisi di mana dia bisa percaya ketika dia kuat. Ya, itu biasa. Kata ayat 28, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Ya. Tapi ada satu sisi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diberikan title berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang taat firman Tuhan. Di sisi lemah kita, di blind spot kita, di mana kita tidak bisa melihat, di mana kita sepertinya tidak bisa menangkap apa-apa. Tetapi kita bisa belajar untuk tetap percaya. Kita adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Oh, dengan jelas dipronounce special blessings over you. Berkat khusus, berkat spesial bagi saudara yang belum melihat atau tidak melihat, namun percaya. Sayang sekali Thomas yang dikenal polos, apa adanya saat itu, dia berjalan dengan logikanya dan berkata, alah, mana mungkin. Ya, ternyata kalau saudara baca ayat sebelumnya dikatakan, pintu-pintu itu lagi terkunci semua. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, peace be unto you. Damai sejahtera bagi kamu. Dan secara langsung Yesus mengincar ketidakpercayaan Thomas. Saudara, kalau hari ini saudara sedang tidak percaya, tidak usah takut. Dan kalau saya boleh saran, segera percaya, belajar percaya. Thomas ini tidak segera percaya. Dia menunggu sampai dia melihat baru percaya. Dan akhirnya Yesus menitik, mengincar ketidakpercayaan Thomas itu. Dan Yesus secara langsung berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku. Lihat ini, berlubang atau enggak Thomas? Lalu dikatakan, cucukkan dalam lambungku. Lihat, tertikam enggak, lubang enggak lambungku? Dan Yesus berkata, jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Hikmat yang saya tangkap dari ayat ini adalah, kalau engkau terus-menerus tidak percaya, di satu sisi takutlah, di sisi yang kedua jangan takut. Kenapa takut? Ya artinya saudara sedang jauh, tidak beriman, tidak bisa beriman. Tapi di sisi yang kedua jangan takut kalau engkau sedang tidak percaya. Karena Tuhan akan menyatakan, melakukan hal, ya, melakukan sesuatu yang dapat membuat saudara percaya. Bagaimana caranya? Itu caranya Tuhan. Jadi di sisi yang lain, hati-hati. Di sisi yang lain, jangan takut. Kalau kita memang merasa, wah kayaknya gak bisa percaya lagi, akan ada hal
yang Tuhan lakukan, yang akan membuat saudara, oh ternyata ini, oh ternyata begini Tuhanku, oh ternyata begitu. Saudara, pagi hari ini, mungkin saudara sedang berada di tengah-tengah keraguan, ketidakpastian. Tapi kita punya kebenaran yang membebaskan dan memerdekakan kita. Ayat 28 dicatat, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Ini bukan cuma sebuah exclamation, sebuah seruan begitu ya. Tetapi ini adalah sebuah kesaksian yang paling plain, yang paling dasar, yang paling gamblang begitu saudara ya. Mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Dan ini saya kira ya, ini adalah pertama kali diberikan title God atau Tuhan kepada Yesus, ya Thomas ini. Karena dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri, dia tahu sendiri, loh ini harusnya he's supposed to be in the grave, he's supposed to be dead. Harusnya sudah mati. Tapi ketika dia melihat, dia percaya. Itu level yang berikutnya. Tapi ada satu level yang lebih tinggi yang Tuhan Yesus ingin supaya kita semua lakukan. Berbahagialah orang-orang yang walaupun belum melihat, tetapi percaya. Kalau ketika kalimat ini disampaikan, dan tiba-tiba pikiran otak kita berjalan, dan berpikir, oh yang aku belum lihat tapi aku percayai adalah misalnya mengenai keinginan untuk punya rumah baru. Saudara jangan langsung bilang, oh dalam nama Yesus itu kedagingan, gak boleh. Harus yang rohani. Saudara berhak kok kepingin punya rumah. Ya. Dan jangan-jangan itu Roh Kudus taruh dalam hati saudara. Percaya saja. Percaya itu gratis. Percaya itu bayarnya dengan apa? Iman. Kita tidak merugikan orang lain dengan mempercayai sesuatu. Memang mungkin saya pernah menghadapi sebuah hal yang belum terjadi, sampai hari ini belum terjadi. Tapi banyak sekali orang yang against, yang menentang. Mendiang mama saya punya mimpi bersama dengan papa bahwa suatu hari akan ada pertemuan sinode di Israel. Dan saya mendengar banyak sekali kabar miring mengenai itu. Ngapain saya bertemu di Israel buang-buang uang begini? Saya buat bikin paspor aja gak punya uang. Come on man. Anda cuma disuruh percaya. Anda gak ditarik biaya. Anda tidak ditarik apa-apa. Just believe, percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan ajarkan. Berbahagialah yang tidak melihat. Gak kelihatan Anda jalan untuk pergi ke Israel. Apalagi keadaannya seperti ini. Tapi cuma tinggal percaya. Hanya tinggal percaya. Saya ulangi lagi, percaya itu gratis. Kita bayar dengan iman. Berbahagialah kalau hari ini saudara tetap percaya, walaupun saudara belum melihat. Dan mungkin hari ini, kalau belum tampak apa-apa saudara, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Something is moving. Something is moving in your life. Sesuatu sedang terjadi. Something is happening. God is cooking something. Tuhan sedang menggodok sebuah rencana yang dahsyat. Itu janji Tuhan. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dan dia tidak pernah berubah. Maka Yesus berkata kepada Thomas, ya Thomas, aku tahu akhirnya engkau percaya. Tapi ada satu level yang lebih tinggi. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu special blessings yang diucapkan
yang waktu belum bisa melihat, kalau mereka belum melihat bahwa Tuhan bisa bangkit, Yesus bisa bangkit, tapi mereka percaya Yesus bangkit. Thomas gak termasuk di dalamnya karena Thomas harus melihat dulu. Walaupun pada akhirnya setelah itu Thomas dipakai jadi alat yang luar biasa sampai ke India. Tapi hari ini berkat spesial itu turun bagi saudara dan saya. Roh Kudus mengingatkan kita semua, berbahagialah engkau saudara yang sedang menyaksikan ini, entah di pagi hari, siang hari atau malam hari, yang belum melihat apapun. Setitik awan kecil pun belum kelihatan. Namun percaya hujan pasti turun. Belum melihat ada secercah cahaya sekecil apapun, tapi percaya ada jalan keluar. Berbahagialah kita semua yang belum melihat, bahkan yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Hari ini mungkin kami belum melihat setiap rencana-Mu. Tetapi Tuhan kami percaya, kami tetap memandang Engkau. Dan kami tahu hari depan kami penuh dengan harapan. Sebab kami percaya bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Setiap kita yang percaya, walaupun kita belum melihat, sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.